Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-179 ini, kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan ilmu balaghah ya. Sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa perkembangan disiplin keilmuan dalam tradisi keislaman itu mayoritas atau bisa dikatakan semuanya itu berfokus kepada lafal. Mengapa berfokus pada lafal? Karena memang semua disiplin keilmuan yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim ya, ilmuwan-ilmuwan para sahabat, para tabiin, dan para ulama-ulama berikutnya atau tradisi keislaman itu memang basis sumbernya itu adalah Al-Quran. Sementara Al-Quran itu sendiri, eh, kita semua atau para ulama kita ketika mendalami Al-Quran itu pasti bersentuhan dengan lafal, yaitu lafal dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam surat-surat Al-Quran, dan dalam juz-juz Al-Quran. Artinya adalah bahwa lafal ini menjadi sangat-sangat penting. Nah, oleh karena itu, kemudian muncul disiplin ilmu balaghah sebagaimana kita sampaikan kemarin. Balaghah itu kalau dari segi bahasa adalah sampai ya, sampai tersampaikan, maka dikatakan kemarin ada istilahnya adalah eh, kalam yang baligh dan mutakalim yang baligh ya. Artinya memang apa yang disampaikan kepada mukhatab itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kemarin juga kita sampaikan bahwa ada tiga bagian besar ruang lingkup ilmu balaghah itu sendiri, yaitu yang pertama adalah ilmu ma'ani, kemudian yang kedua adalah ilmu bayan, kemudian yang ketiga adalah ilmu badi ya. Nah, ilmu ma'ani itu membahas secara garis besar terkait dengan eh, makna yang dikandung ya, namanya juga ma'ani ya. Kemudian ilmu bayan itu penjelasan, kejelasan. Ya. Kemudian ilmu batin itu berbicara tentang keindahan. Nah, pada saatnya ini kita ingin mengenal mungkin lebih jauh lah ya, lebih jauh terkait dengan ilmu ma'ani ya, atau bagian pertama dalam ilmu balaghah. Nah, para ulama ilmu balaghah itu menyebutkan bahwa ilmu ma'ani sebagaimana tadi disampaikan, ma'ani itu artinya kan makna-makna, ya, ma'ani dari jamak dari mufrad al-makna menjadi ma'ani, artinya menjadi makna-makna. Nah, makna-makna ini oleh secara bahasa oleh ulama ilmu balaghah itu disebut sebagai al-ilmul ma'ani atau ilmu ma'ani. Nah, bagaimana sebenarnya dalam konteks ilmu balaghah sebenarnya ilmu ma'ani itu apa? Nah, ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui atau untuk menentukan ya eh, kesesuaian ya, kesesuaian ketepatan ya, ketepatan kalam atau ketepatan ucapan sesuai dengan kondisinya limuktadul hal ilmun yu'rafu bihi mutabaqatul kalam mutabaqatul kalam limuktadul hali ya. Jadi
ilmun yu'rafu bihi mutabiqatul ya, mutabaqatul kalam, kesesuaian ucapan ya. Mutabaqah atau mutabiqatun ya, kesesuaian kalam limuktadul hali terhadap apa apa yang dikehendaki, sesuai dengan situasi dan kondisi. Limuktadul hal, sesuai dengan kondisi. Muktadul hal itu sesuai dengan yang diharapkan oleh kondisi. Nah, jadi ilmu ma'ani oleh ulama ilmu balaghah itu dikatakan sebagai ilmu yang digunakan atau pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara ucapan dengan eh, kebutuhan yang ada pada saat itu, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pada prinsipnya ilmu ma'ani adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan agar apa yang kita sampaikan, ucapan atau kalam yang kita sampaikan itu sesuai dengan situasi dan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Nah, itu ya, itu yang terkait dengan ilmu ma'ani. Nah, eh, memang terkait dengan ilmu ma'ani ini bagiannya sangat banyak ya, atau sub bahasannya ada banyak. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Semoga saja kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin menjelaskan itu semua atau menyampaikan itu semua sebagai bahan pengenalan kita terkait dengan ilmu balaghah. Eh, Coba kita ulang sedikit ya. Jadi ruang lingkup ilmu balaghah itu ada tiga ya. Yang pertama ilmu ma'ani, yang kedua adalah ilmu bayan, dan yang ketiga adalah ilmu batin. Ilmu ma'ani itu berbicara tentang makna-makna. Ya. Ilmu bayan itu ilmu berbicara tentang kejelasan, kejelasan. Kemudian yang terakhir adalah ilmu batin, ilmu yang berbicara tentang keindahan. Nah, tentunya ini semuanya terkait dengan ucapan atau dengan eh, kalam yang dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai kalimat atau isi dari ucapan. Nah, kemudian kita ingin melanjutkan terkait dengan ilmu bayan, ilmu ma'ani ya, karena ini bagian pertama. Nah, ilmu ma'ani secara bahasa itu adalah ilmu yang terkait dengan makna-makna, tapi biasanya yang namanya yang namanya definisi itu sebagaimana kemarin dari ilmu mantik itu kan ada istilah ilmu arif dan ta'rif ya, arif dan ta'rif. Nah, di sini di sini disebutkan bahwa ilmu ma'ani adalah ini secara menurut ulama ilmu balaghah ya. eh, Ilmu ma'ani adalah ilmu atau pengetahuan yang digunakan untuk menentukan atau untuk mengetahui ya kesesuaian ucapan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Ilmun yu'rafu bihi mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Jadi ilmu yang dengan ilmu itu diketahui kesesuaian antara ucapan dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Nah, itulah yang dikenal dengan ilmu ma'ani. Nah, jadi kalau kita ingin menyampaikan ucapan kepada seseorang, pada audiens, katakanlah begitu, nah kita kita bisa menyampaikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh situasi dan kondisi saat itu. Berbeda dong antara mukhotob orang tua dengan mukhotobnya anak ya, mukhotobnya orang tua dengan mukhotobnya anak itu berbeda. Misalnya seorang guru ketika berkomunikasi dengan orang tua, wali murid katakanlah begitu, itu pasti berbeda komunikasinya dengan murid itu sendiri. Nah, itulah yang ah, penyesuaian ucapan eh, penyesuaian ucapan dengan melihat situasi dan kondisi inilah yang dikenal dengan istilah ilmu ma'ani. Sehingga para ulama ilmu balaghah atau ahli balaghah biasanya
sangat cakap, ya, sangat pandai, sangat pas, dan sangat luas ketika menyampaikan materi atau menyampaikan pesan kepada siapapun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Maka sekali lagi, ilmu ma'ani adalah ilmu atau pengetahuan yang digunakan untuk menentukan atau mengetahui ucapan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang sub pokok bahasan ilmu ma'ani itu ada berapa? Ya, dalam beberapa referensi itu sangat banyak ya. Ada 8 ya, ada 8, tetapi kita tidak ingin menjelaskan secara keseluruhan. Mungkin nanti kita akan membahas sedikit demi sedikit. Ya, semoga saja kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang dan tentunya kesehatan. Nah, 8 8 kajian itu apa saja? 8 sub pokok bahasan dalam ilmu ma'ani itu apa saja? Nah, di sini eh, bisa kita sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan apa hal ehwal tentang al-isnad al-khobari, isnadul khobari. Itu apa? Nanti akan dijelaskan. Ini kita pengenalan. Jadi ahwalul isnad al-khobari. Jadi eh, apa segala sesuatu yang terkait dengan isnadul khobari. Nah, isnad itu kan penyandaran antara satu dengan yang lain ya, itu namanya isnad. Isnadul khobari itu sambungan satu kalimat dengan kalimat yang lain, itu isnad. Isnadul khobari itu yang pertama. Yang kedua adalah ahwalul musnad ilaihi. Jadi hal-hal yang terkait dengan musnad ilaih. Nah, musnad ilaih itu apa? Nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi yang pertama adalah hal-hal yang terkait dengan isnad al-khobari atau al-isnad al-khobari. Dan yang kedua adalah hal ikhwal tentang musnad ilaih. Kemudian yang ketiga adalah hal ikhwal tentang musnad. Ya. Kemudian yang keempat hal-hal yang terkait dengan al-fi'lu, muta'alliqatul fi'li. Nah, jadi ya segala sesuatu yang terkait dengan al-fi'lu, fi'il. Kalau mungkin kalau teman-teman santri mungkin sangat paham terkait dengan fi'il ini. Ini nanti akan kita kupas lebih lanjut di dalam ilmu balaghah ini. Jadi sudah ada 4 ya yang ini terkait dengan sub pokok bahasan ilmu ma'ani atau ilmu ma'ani. Jadi yang pertama adalah hal ehwal tentang al-isnadul khobari. Yang kedua, hal ikhwal tentang al-musnadu ilaih atau musnad ilaih. Kemudian yang ketiga, hal ikhwal tentang musnad. Kemudian yang keempat, hal-hal yang terkait dengan al-fi'lu atau muta'alliqatul fi'li. Kemudian yang kelima adalah al-qasru. Al-qasru, ya, artinya adalah singkatan, ya, qasru, pendekan, atau pendek ya, al-qasru itu kan pendek. Jadi kata kosor misalnya kayak sholat jamak misalnya itu kan bisa di sholat itu kan bisa dikosor ya, misalnya zuhur asalnya 4 menjadi 2, 4 rakaat menjadi 2 rakaat, al qasru ya. Kemudian al insya'u. Nah, al insya kemarin kita sedikit menyampaikan di itu pengenalan kita terkait dengan ilmu mantik ya. Ilmu mantik kemarin kan ada istilahnya adalah lafal khobari dan lafal tolabi atau insya'ila ini sub pokok bahasan al-insya dalam ilmu balaghah. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah al-faslu dan al-waslu. Al-faslu itu pisah, al-waslu itu sambung. Al-faslu itu dipisah atau dipotong, diputus gitu. Kemudian al-waslu itu disambung. Itu yang ketujuh, sub pokok yang ketujuh. Dan yang kedelapan itu ada yang namanya al-ijaz, al-itnab, al-musawah. Nah, apa pengertian dari al-ijaz, al-itnab, al-musawah? Itu nanti akan kita sampaikan di edisi-edisi berikutnya.
Nah, pada saat ini kita hanya ingin fokus terkait dengan pengenalan terkait dengan ilmu ma'ani dan sub pokok bahasan yang ada di dalam ilmu ma'ani tersebut ya. Nah, jadi barangkali demikian kemarin kita ulang sedikit aja. Pertama kita berbicara tentang ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu ilmu yang sampai. Al-balaghah itu sampai. Nah, maksudnya di sini adalah eh, kita bisa menyampaikan pesan kepada seseorang. Itu inti dari ilmu balaghah di situ. Makanya kemudian muncul istilah apa kalimah yang fasih, kalam yang fasih, kemudian mutakalim yang fasih. Eh, Nah, fasih itu ketika berbicara tentang al-kalimatu al-fasihah atau fasihatul kalimah itu hanya berbicara tentang kalimah itu sendiri ya, tapi belum disampaikan. Nah, inti dari ilmu balaghah adalah menyampaikan apa yang diinginkan oleh mutakalim kepada mukhatab. Nah, makanya ada istilah namanya al-kalam al-baligh. Ada istilah al-mutakalim al-baligh. Artinya adalah kalam yang baligh yang tersampaikan dan mutakalim yang baligh yang pandai menyampaikan, yang punya kapasitas untuk menyampaikan. Nah, itulah ilmu balaghah yang isinya adalah al-kalam baligh dan mutakalim yang baligh. Nah, kemudian pokok bahasan dalam ilmu balaghah itu ruang lingkupnya garis besarnya ada tiga. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang kedua adalah ilmu bayan, dan yang ketiga adalah ilmu batin. Nah, ilmu ma'ani, kalau kita lihat dari segi etimologinya, itu ilmu yang terkait dengan makna-makna. Kalau ilmu bayan, yang ilmu yang terkait dengan penjelasan atau kejelasan, yang ketiga ilmu batin yang terkait dengan keindahan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani itu apa menurut ulama ilmu balaghah? Ulama ilmu balaghah menjelaskan bahwa ilmu ma'ani adalah ilmu yang digunakan untuk atau pengetahuan yang digunakan untuk menentukan ya, menentukan ketepatan ya, ketepatan kalam atau ketepatan ucapan terhadap situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Jadi kesesuaian antara pesan, kesesuaian antara perkataan ya, dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Nah, sehingga sang mutakalim atau sang pembicara ketika menyampaikan pesan kepada yang lain itu bisa mengetahui situasi dan kondisi yang ada sehingga sangat tepat dan bisa diterima dengan baik oleh mukhatab atau pendengar atau audiens. Nah, itulah ilmu ma'ani menurut ulama ilmu balaghah. Nah, sekarang sub pokok bahasannya ada berapa? Ternyata ada banyak, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, ada 8 ternyata ya. Yang pertama yaitu terkait dengan hal ehwal tentang al-isnadul khobari yang pertama, yang kedua hal ehwal tentang al-musnadu ilah atau musnad ilaih, yang ketiga hal ehwal tentang al-musnad, yang keempat adalah hal-hal yang terkait dengan al-fi'lu atau fi'il, kemudian yang kelima adalah al-qasru, yang keenam adalah al-insya'u, kemudian yang ketujuh adalah al-faslu wal waslu, jadi putus dan nyambung. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah al-ijaz, al-itnab, dan al-musawah. Insya Allah, semoga kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan masing-masing sub pokok bahasan dalam ilmu ma'ani. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.